Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia, kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak. Sehingga ngantos saat niki kita tasik diberikan kekuatan untuk nambahi ibadah lan kesaenan kita. Kita saged jamaah subuh teng masjid niki. Mugi-mugi sedaya ibadah kita niki tansah dipuntrami dening Gusti Allah lan mugi-mugi kita ditambahi kenikmatane sehingga iso tambah nambahi ibadah lan kesaenan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sedaya rahimakumullah, sengaja untuk kajian kita di bulan niki tidak meneruskan kajian rutin kita setiap hari Ahad niku ingkang kitab Irsyadul Ibad, tapi tema kita niki sementara tematik kaitane kali kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah, di bulan sing mulya. Kalau di pertemuan kemarin dipun dawuhaken dening Gusti Allah dengan sumpahnya bilih bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 niki adalah hari-hari yang mulia. Saking mulyane sehingga tidak ada kebaikan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada kelakuane menungso sing paling disenengi dening Gusti Allah. Melebihi kita melakukan kebaikan di 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam 1 tahun nih loh, tidak ada yang melebihi itu. Saking mulyane hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah niki. Walayalin ashr, malam-malam yang 10. Jadi malam-malamnya itu adalah malam-malam istimewa. Sehingga kita dianjurkan untuk mengurangi tidurnya, nambahi ibadah di malam-malam hari. Hadirin, utamanya seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, man ahyal layalil khamsa, sapa sing gelem ngurip-nguripi 5 malam, wajabat lahul jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Ada di dalam hadis yang lain, Allah akan menghidupkan hati kita, diuripno dening Gusti Allah di saat hati-hati itu mati. Wong sing gelem ngurip-nguripi 5 malam niki akan dihidupkan hatinya. Padahal hadirin
di dalam menungso sing paling penting niki untuk menyebabkan tiang niki sae niku atine. Dadi rek atine apik niku ya kelakuane apik, tapi rek atine awon nggih kelakuane niki nggih gak apik, sebab hati itu menjadi pemimpin. Apa yang diperintahkan hati niki akan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Lah wong sing gelem ngurip-nguripi 5 malam niki hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Makanya di malam-malamnya di 10 hari 1 sampai tanggal 10 niki kita dianjurkan untuk menghidup-hidupkan malamnya. Utamanya niki yang pertama dawuh Kanjeng Nabi Lailatul Tarwiyah, malam tarwiyah. Kalau tarwiyah itu hari yang ke-8 berarti malamnya niki nggih dina Senin dalu benjing. Kalau Selasanya itu puasa tarwiyah. Kalau Arafah niku dina Rebu nggih berarti malam Arafah niki ya Selasa bengi nggih. Jadi Senin malam itu adalah malam tarwiyah, Selasa malam itu adalah malam Arafah. Dan ini khususnya di antara 10 malam itu malam tarwiyah, malam Arafah dan malam hari raya Idul Adha. 3 ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi yang termasuk orang yang menghidup-hidupkan malamnya ya akan dimudahkan selamat di akhirat untuk meraih surga. Jadi yang pertama malam tarwiyah, yang kedua malam Arafah, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi ini adalah malam-malam sing utama. Kita dianjurkan untuk melakukan berzikir wis di malam harinya niki sing akeh zikire, wis nopo mawon pokoke zikir. Kita perbanyak baca Al-Quran di malam-malamnya. Niki malam Senin malam benjing, malam tarwiyah niki nggih. Terkhusus malih adalah malam Arafah. Niki terkhusus malih. Lah, apa yang dibaca di hari Arafah itu nggih, yang menjadi puncak orang melaksanakan ibadah haji, kalau bisa itu ya pas wong-wong sing haji itu sedang wukuf, di sana sedang konsentrasi melakukan ibadah zikir setelah zuhur nggih. Kalau di sini kira-kira jam 4:30 niku nggih. Apa yang dibaca? Yang pertama kita dianjurkan untuk baca ayat kursi. Ayat kursi 100 kali ini dianjurkan untuk kita lakukan pada hari Arafah. Kesuwen gak kuat nggih krana kesusu wis pokoke kita waca sing kathah Mas yo gak sampai ping 100. Syukur-syukur saged ping 100. Kemudian surat Al-Ikhlas niki ping 100 nggih. Insyaallah is gampang niki ayat kursi surat Al-Ikhlas. Kemudian sing nomor 3 niki kita dianjurkan untuk maos sholawat Ibrahimi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ditambahi wa alaina ma'ahum. Kalau sholawat Ibrahim ini kita njalukno rahmat kangge Nabi Ibrahim lan kangge Nabi Muhammad nggih. Terus wa alaina ma'ahum, kita juga bersama dengan mereka oleh bagian rahmat ngoten sing maca niki wa alaina ma'ahum nggih. Wa alaina lan kepada kita ya ma'ahum bersama dengan mereka. Orang-orang yang dimintakan rahmat niki dadi keberkahannya akan kembali kepada kita. Jadi ditambahi wa alaina ma'ahum. Kemudian yang dianjurkan lagi untuk kita baca di hari Arafah itu adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki yang dianjurkan untuk dibaca yang menjadi puncak bacaan yang terbaik niki pada hari Arafah. Sebab Kanjeng Nabi Daud di dalam hadisipun afdhalu ma qultu, sak bagus-baguse bacaan sing tak waca aku wa ma qalal anbiya qabli, dan yang dibaca oleh nabi-nabi sebelum saya. Ini bacaane Kanjeng Nabi, bacaan-bacaan para nabi sebelum Kanjeng Nabi singen fi hadhil ayyamil asyrah, pada malam-malam pada hari-hari 10 ini, khususnya di tanggal 10 di tanggal 9 Dzulhijjah ya. Tapi dibaca di hari-hari 10 mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 nggih. Di hari-hari 10 apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki sing diwaos Kanjeng Nabi di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Puncaknya di 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Kenapa? Inna dzalika ya'dilu idqaraqabah. Sebab bacaan itu bandingi ganjaran ini menyamai dengan memerdekakan 10 budak. Hadirin, zaman sik wonten budak singen merdekakno budak nih lho. Berapa? Sakniki niki berapa ratus juta ngoten nggih memerdekakan budak. Niku 10 nggih. Tapi rek ana wong sing gelem maca niki ping 100 nggih, niki sami kali merdekakno 10 budak niki nggih. Makane niki dianjurkan untuk kita baca di malam-malam hari atau di hari-hari di bulan Dzulhijjah niki. Khususnya jangan di tanggal 9 nanti di hari Arafah itu ojo sampai kita kelalen ketinggalan membaca ini. Sebab bacaan ini bacaan-bacaan sing wis umum, setiap wiridan kita waca nggih. Wis apal kabeh nggih. Mulai pertama ayat kursi, surat Al-Ikhlas, sholawat Ibrahimi, dan bacaan niki ini adalah bacaan-bacaan sing umum yang kita itu sudah hafal semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah hari Arafah itu di tanggal 10 Idul Adha itu kita dianjurkan untuk melakukan kurban. Kanjeng Nabi Dawud di dalam hadisipun ma'amila adamiyun yauman nahri, tidak ada yang dilakukan manusia pada hari nahar, pada hari kurban yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam, dibandingkan dengan mengalirkan darah kurban. Niki amalan sing paling top. Jadi tidak ada amalan lain yang melebihi keutamaan orang yang mengalirkan darah kurban nggih. Dadi niki sing paling istimewa. Lah hadirin, krono sing paling disenengi Gusti Allah, sing paling utama niki mengalirkan darah kurban, tidak setiap orang niki diberikan kemampuan. Gak kabeh wong iso tuku wedhus, gak kabeh wong iso tuku patungan sapi, tidak setiap orang. Sehingga di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin niku dipun sebutaken nggih. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau matur, beliau berpendapat yakfi, cukup fil adhiyah, di dalam berkurban, iraqatud dam, mengalirkan darah kurban. Wong sing disenengi Gusti Allah niki mengalirkan darah kurban niku sing disenengi. Wis pokoke beleh niku darane metu niku sing paling disenengi Gusti Allah. Sehingga sahabat Ibnu Abbas niki berpendapat wis cukup orang berkurban mengalirkan darah kurban itu walau min dajjajah, senajan sing dibeleh niku lho petik ngapunten nggih. Lho niki Ibnu Abbas lho ngapunten, jenengan pun guyu sebab
Tidak setiap orang niki berkemampuan. Wong sing disenengi Gusti Allah itu mengalirkan darah kurban. Rek pancene gak duwe kat itu wedhus lho, ojo gawe tuku wedhus nggih. Gawe mangan ae kangelan nggih. Tapi Gusti Allah niku lho seneng rek ana wong mbelek mengalirkan darah kurban niku lho seneng. Gusti Allah semerap kemampuan orang. Rek pancene gak duwe kepingin melakukan sesuatu yang utama. Sahabat Ibnu Abbas matur masih yo sing dibeleh pitik niku gak apa-apa. Sehingga hadirin rek wong biyen nggih kadang-kadang ngoten nggih. Sing penting mboten kurban perasaan ngoten nggih. Nggih. Dadi senajan sing dibeleh niku pitik kata beliau seperti itu. Wa yaqisu 'alal udhiyya al-aqiqah termasuk pendapate sahabat Ibnu Abbas sing bisa dikiaskan dipadakno ambek kurban niki aqiqah. Ana wong aqiqah niki lho sunahe 7 hari. Niku lho ana wong nglahirno, jangankan kate kurban wedhus kanggo bayar persalinan ae nglahirno ae kadang-kadang utang-utang niku lho nggih. Lho, noh malih kate aqiqah. Sehingga kata beliau sahabat Ibnu Abbas di dalam aqiqah pun boleh sing dibeleh niku lho. Napa bau? Ayam niku lho. Tapi gak usah ngundang-undang tonggo sing dibeleh pitik ngoten. Artose hadirin Gusti Allah niku semerap, kemampuan orang itu semerap. Rek pancene gak duwe niki ngomong gak duwe lho nggih. Loh, saking kepingin iso mengalirkan darah kurban, ya itu yang dilakukan. Tapi rek kangge tiyang sing cukup maksudnya luwe-luwe di dalam sehari ini lho nggih. Wis kanggo nyukupi kebutuhane keluarga niki wis ono dan ada lebihnya cukup untuk dibelikan kambing. Wah, harus niki akikoh napa kurban itu ketentuannya harus kambing untuk orang 1, sapi untuk orang 7. Rek ono sing kanggo tuku wedhus ya gak oleh pitik nggih. Lho sing semerap Gusti Allah. Kita mboten saged niki napa menghela wis aku termasuk gak duwe niku ngapesno awake dhewe. Ngarani awake dhewe niki melarat. Rek kita nganggep awak kita melarat, didadekno melarat temenan teng Gusti Allah nggih. Tambah gak duwe terus, tapi rek kita niki merasa wah aku iki lho wis iso tuku wedhus, ada yang diberikan itu ada. Ya jelas gak oleh kurban pitik niku ndak boleh. Niki hanya untuk orang yang memang tidak berkemampuan. Gak iso nglakoni niki gak iso. Wis sahabat Ibnu Abbas napa matur ya wis gak apa-apa sak duwene walaupun sing dibeleh niki dudu wedhus. Wa yaqulu liman wulida lahu mauludun aqabiddikah nggih. Jadi beliau matur kangge tiyang sing melahirkan dia berakikoh dengan ayam. Itu loh yang disampaikan oleh beliau. Wong pancene yang dianjurkan itu mengalirkan darah kurban. Hadirin, tapi ngapunten niki tidak untuk disebarkan wis gak apa-apa kurban pitik mboten nggih, tetep tidak dianjurkan gitu loh nggih. Aturannya ya yang ditetapkan itu namanya kurban ya kambing, namanya kurban ya sapi, onta, kebo, ya itu yang boleh dikurbankan. Sakliyane niki nggih mboten angsal sebab tidak sesuai dengan aturan nggih. Lajeng mazhabus Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i niki Imam Syafi'i ngapunten bukan yang lain. Kalau yang lain itu berbeda pendapat, berbeda-beda, tapi yang penting kita memiliki dasar nggih. Di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin itu dipun sebutaken mazhabus Syafi'i. Imam Syafi'i matur adamu jawazit tadhiyah bisyat an aktsara min wahid. Jadi beliau matur tidak boleh, tidak memperbolehkan kurban dengan 1 kambing lebih dari 1 orang. Niki aturan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wedhus siji ya wong siji. Walau bal hiya sunnatul likulli ahad, tapi itu sunnah bagi setiap orang. Tapi pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Jadi rek kurbane cukup siji untuk 1 orang. Tapi pahalanya itu untuk
untuk satu keluarga, bahkan walaupun jumlahnya 100 keluarga ndak apa-apa, yang penting pahalanya itu bisa nyumrambai, bisa manfaat kangge satu keluarga. Sami Gusti Allah niku lho napa welas nggih. Sami kali kita sedekah 1 juta ya. Diniati kangge kita tok ya kita tok sing oleh ganjaran 1 juta niki. Tapi rek diniati kangge wong tuwa, kanggo anak, kanggo dulur, kanggo mbah-mbahe niku lho setiap orang itu dapat 1 juta dari sedekah kita. Sing disebutno niki wau, senajan sing disebutno 100 wong nih lho. Kabeh oleh 1 jutaan gitu. Tergantung dengan niatnya. Semakin banyak yang diniati ya tambahake ganjarane itu lho ya. Lho niki hadirin. Kalau masalah pahala itu yajzi'u, nyumrambai cukup kangge sedaya keluarga. Walaupun di dalam umpama diniati satu keluarga pun juga boleh dan itu ada dasarnya nggih. Seperti yang disampaikan oleh Atha bin Yasar, beliau matur qala sa'altu Aba Ayyub Al-Ansori. Saya pernah bertanya kepada sahabat Ayyub Al-Ansori. Beliau tanglet kaifa kanat adh-dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya opo para sahabat berkurban menurut sepengetahuan panjenengan yang terjadi pada masa Rasulullah. Ya napa sih pada zaman Nabi singen berkurban pada saat itu seperti apa? Qala sahabat Ayyub Al-Ansori, Abu Ayyub Al-Ansori niki jawab, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Kata beliau, seseorang atau para sahabat pada zaman Nabi itu berkurban dengan kambing untuk dirinya dan untuk ahli, untuk keluarganya. Jadi kurbannya pada zaman Nabi para sahabat itu ya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi dewe ketika kurban itu 2 kambing. Yang pertama diniati untuk dirinya dan keluarganya. Yang 1 kambing diniati untuk dirinya dan umatnya. Jadi ini cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kalau masalah sing dipun dawuhaken Imam Syafi'i kalau wau ya jelas nggih. Dadi siji niki iso nyukupi dateng awake lan keluargae nyumrambahi nggih pahalanya. Tapi yang jelas Nabi melakukan itu sehingga modele kurban pada zaman Nabi seperti itu. Jadi kurban 1 kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna kemudian mereka makan yang dikurbankan itu wayut'imuna dan sebagian disodakohkan. Jadi ono sing sebagian itu didahar 1 keluarga dan sebagiannya itu dibagikan kepada orang lain. Wahtajjaha ulail a'immah bihadisi Abi Ayyub, dan para imam-imam itu berhujjah berdalil menetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Ayyub. Artinya wis wedhus siji niki wis cukup untuk 1 orang dan untuk keluarganya. Ini yang dijadikan pegangan oleh para imam-imam untuk berkurban nggih. Wa huwa nassun sharih fi syatil wahid tajzi anir rajul wa an ahli baiti, dan nas ini, dalil ini, hadis ini adalah dalil yang jelas, yang sudah jelas tentang kambing 1 itu mencukupi untuk orang 1 dan untuk keluarganya. Wa in kanu katsirin, walaupun keluarganya itu banyak itu loh, enggak apa-apa. Itu sudah mencukupi. Wa huwal haq, dan ini adalah yang benar. Hadirin, ini adalah tentang kurban sama dengan akikah. Masalah kurban niku masalah persyaratan kambingnya itu sama dengan akikah. Dan kurban itu kambing itu yang disebutkan di dalam hadis niki adalah asyad. Asyad niku wedhus minadh-dhani wal mu'iz nggih. Dhani
Jadi jenis kambing itu kata wonten kambing gibas sing wulune tebal, wonten sing kacangan, itu banyak nggih. Jadi itu tidak disebutkan, ngapunten, tidak disebutkan satun itu wedhus lanang napa wedhus wedok. Ndak disebutkan, pokoknya asat niku wedhus, mbuh lanang mbuh wedok terserah. Tidak ada napa persyaratan ya yang dijadikan kurban itu kudu wedhus sing lanang, rek sapi kudu sapi sing lanang. Ndak ada ketentuan itu. Artinya hadirin rek ono wong kurban wedhus wedok ndak apa-apa. Larangan pundi lanang ambek wedok? Larang sing lanang nggih, lanang sing lanang nggih. Rek lanang niku rek sing gedhe ngoten sampai 5 juta, rek sing wedok gedhe ngoten paling 3-4 juta. Kaceke niki wonten. Loh, ndak ada aturan kudu wedhus lanang niki mboten enten aturan. Artinya hadirin umpama ana wong nggih tuku sapi nggih, wedok ngoten lho nggih. Untuk kurban ndak apa-apa. Tapi sakniki kan rame. Loh, wedhuse kok wedok ngoten nggih. Kok gandol-gandol kan mesti ngoten nih. Padahal tidak wajib, tidak harus. Sapi lanang itu ndak harus. Sing penting gak meteng, rek meteng gak sah niku nggih. Rek sing dodol ngerti nggih, iki majer sing biasa gak duwe anak niku lak lemu niku nggih. Ndak apa-apa itu yang dipakai untuk kurban. Sing penting gak meteng. Rek ngerti meteng ndak boleh. Jadi menggunakan sapi atau kambing pada saat itu hamil ndak boleh, ndak sah. Jadi harus sing napa sing gak meteng rek wedok. Rek lanang kan mesti gak meteng nggih. Makane dadi sakniki sing rata-rata lanang polahe gagah nggih. Polahe wis mantep. Tapi ngapunten sekedar untuk diketahui. Jadi kurban akikah itu ndak ada persyaratan, sing penting sat itu wedhus. Tidak ada ketentuan wedhus lanang napa wedhus wedok. Boleh kita menggunakan sing wedok niki oleh, sing penting lemu nggih, sing penting akeh daginge. Kemudian yang berikutnya nggih, kadang-kadang wong niku rek kurban niki mesti didelok sih, takon nak sing dodol wis poel apa gak nggih. Napa poel niku? Untune wis copot siji nggih niku jenenge poel. Lah hadirin tidak setiap binatang itu aturane wis poel. Sing aturane poel niki cuma dhoni niki domba sing wulune tebal. Rek wedhus kacangan ndak ada persyaratan wis poel napa? Mboten nggih. Jadi wala yajzi'u minadh-dhani illal juz'i wala minal ibili. Jadi tidak dianjurkan, tidak mencukupi kurban atau akikah dari domba kecuali yang sudah poel niku khusus domba. Tapi rek kacangan tidak nggih. Rek sapi gak ono sapi ini wis poel apa gak nggih. Untoe wis poel apa ndak ada persyaratan itu. Jadi yang penting kalau dhoni niku kambing jenis domba berbulu tebal niki sing penting wis umur setahun atau lebih dari 6 bulan, sing penting untune wis tanggal. Tapi rek jenis lain al-muiz sapi Jawa, wedhus Jawa, wedhus kacangan niki sing wulune tipis niki umure sing penting lebih dari 2 tahun. Rek durung 2 tahun ndak boleh. Dadi masih wis 2 tahun rek durung poel, masih wis 2 tahun durung poel. Gak apa-apa umure wis 2 tahun gitu loh ya. Tapi kalau belum 2 tahun ndak boleh sebab tidak ada persyaratan poel gitu loh ya. Jadi niki hadirin kadang-kadang sing menjadi gonjang-ganjing sehingga akan menjadi keraguan nggih. Rek tuku mesti ngoten didelok wis poel apa gak nggih, mesti ngoten. Padahal itu tidak harus menjadi persyaratan di dalam setiap binatang yang kita kurbankan. Hanya kambing yang jenis domba saja yang harus poel, dan itu napa walaupun umurnya 6 bulan lebih tapi rek wis poel niku boleh dijadikan kurban nggih. Terus hadirin, jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan kali seputar permasalahan yang berkaitan kali kurban. Yang jelas hadirin ini tadi, dan mestinya masih ada yang perlu kita bahas nggih. Jadi
yang ini tadi yang jelas pada tanggal 10 itu tidak ada yang terbaik, yang paling disenangi oleh Allah kecuali mengalirkan darah kurban. Muga-muga nggih rek kita berkemampuan iso kurban wedhus, iso sapi, tapi rek gak iso walaupun gak wedhus nggih sing penting mengalirkan darah kurban yang itu sangat disenangi oleh Allah nggih. Mungkin niki hadirin kajian kita di bulan Dzulqa'dah niki yang berkaitan kali kurban yang terakhir nggih. Seperti biasa barangkali nggih wonten sing di sharing ya. Mungkin ada yang ditanyakan monggo.